Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang landasan dan pengembangan kurikulum dalam mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran SD yang diampu oleh Ibu Dr. Haji Tatir Heriati, MPD, dan Ibu Siti Solihah Nurfaidah, MPD. Untuk anggota kelompok 1, yaitu yang pertama, Lita Sari Nurulita dengan NIM 205060170. Yang kedua, Ivena Dea Lestari dengan NIM 205060183. Yang ketiga, Sarah Anida Putri dengan NIM 205060186. Yang keempat, Siti Khairunisa dengan NIM 205060187. Dan yang terakhir, Edi Widianto dengan NIM 205060205. Materi yang akan kita bahas ada 6 pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian kurikulum, yang kedua, komponen kurikulum, yang ketiga, landasan kurikulum, yang keempat, pendekatan kurikulum, yang kelima, proses pengembangan kurikulum, dan yang keenam, posisi kurikulum pendidikan. Untuk pembahasan mengenai pengertian kurikulum akan dibahas oleh saya. Nah, dalam pengertian kurikulum di sini, bahwa secara etimologis dan secara terminologis memiliki makna yang berbeda. Nah, di sini adapun secara etimologis, yaitu kurikulum berasal dari kata bahasa Latin atau kurir yang artinya pelari, dan curere yang artinya tempat berlari. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarah yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai dengan finish. Jadi makna di sini sebagai ibarat bahwa peserta didik harus menempuh pembelajaran agar sampai ke finish, yaitu mendapatkan ijazah atau sertifikat. Yang kedua, secara terminologis, bahwa istilah kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa untuk mencapai satu tujuan pendidikan atau kompetensi yang ditetapkan. Nah, sebagai tanda atau bukti bahwa seseorang peserta didik telah mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan adalah dengan sebuah ijazah atau sertifikat. Nah, dengan kedua makna ini memiliki persamaan gitu, yaitu peserta didik harus menempuh dan mendapatkan ijazah atau sertifikat. Selanjutnya, adapun pengertian kurikulum secara sempit dan secara luas. Nah, untuk pengertian kurikulum secara sempit, yang dikemukakan oleh Carter V. Guid, yaitu menyatakan bahwa kurikulum merupakan pengertian yang sempit dan tradisional, yaitu untuk mendapatkan ijazah sesuai dengan pengertian sebelumnya. Dan sedangkan pengertian secara luas dikemukakan oleh Hollis L. Caswell dan Doug S. Campbell, yaitu memandang bahwa kurikulum bukan sebagai sekelompok mata pelajaran, tetapi kurikulum merupakan sebuah pengalaman yang diharapkan dimiliki peserta didik di bawah bimbingan para guru. Nah, untuk secara luas, peserta didik di sini bukan hanya sekadar untuk mendapatkan ijazah atau sertifikat, namun peserta didik pun dituntut untuk memiliki pengalaman dalam pembelajarannya. Nah, adapun kurikulum secara operasional, bahwa Nana Sujana mengartikan bahwa kurikulum sebagai program dan pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar yang diharapkan, yang diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara sistematis, diberikan kepada peserta didik di bawah tanggung jawab sekolah untuk membantu pertumbuhan atau perkembangan pribadi dan kompetensi sosial peserta didik. Jadi di sini bukan hanya sekedar pengetahuan di sekolah saja, namun pengetahuan ini pun harus disusun secara sistematis agar peserta didik memiliki pengalaman lagi gitu, dan peserta didik di sini sudah ada di bawah tanggung jawab sekolah. Nah, selanjutnya maka setelah kita menelaah dari makna atau pengertian, kurikulum pasti memiliki wujud nyatanya, yaitu yang pertama, wujud nyata dari kurikulum secara potensial, dan yang kedua, wujud nyata dari kurikulum secara aktual. Nah, untuk yang secara potensial di sini adalah buku kurikulum yang berisi tentang garis-garis besar program pembelajaran, baik yang menyangkut tujuan dan isi atau materi pembelajaran maupun rencana kegiatan pembelajaran dan penilaiannya. Aspek yang kedua, yakni pengalaman belajar peserta didik dikenal dengan kurikulum aktual. Nah, di sini untuk kurikulum aktual mengenai pengalaman belajar adalah kegiatan nyata pada
saat proses pembelajaran atau kegiatan lain seperti praktikum yang merupakan wujud konkret implementasi kurikulum potensial. Jadi, untuk wujud nyata di sini secara potensial yaitu pengetahuannya, tujuannya, dan materi pembelajaran, dan untuk implementasinya yaitu kurikulum secara aktual, yaitu melalui praktikum agar wujud nyatanya dapat diimplementasikan. Selanjutnya, komponen kurikulum akan dibahas oleh Litasari Nurulita. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen kurikulum. Kurikulum adalah sebuah sistem sebagai suatu sistem. Kurikulum pasti memiliki komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling mendukung dan membentuk satu kesatuan yang terpisahkan. Komponen-komponen dalam sebuah sistem bersifat harmonis, tidak saling bertentangan. Selanjutnya, komponen tujuan. Tujuan pendidikan itu dinyatakan dalam berbagai rumusan. Ada rumusan pendidikan yang tidak resmi seperti yang dikemukakan oleh orang tua dan masyarakat, pemakaian lulusan, dan ada juga rumusan tujuan resmi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, kurikulum sekolah atau GBPP atau dalam persiapan pengajar para guru. Pengkajian terhadap rumusan-rumusan tujuan pendidikan itu akan menunjukkan bahwa pada dasarnya tujuan pendidikan itu tidak berdiri secara mandiri. Dalam tujuan dibagi ke dalam, yaitu satu, ada tujuan pendidikan nasional, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tataran nasional. Dalam pencapaiannya dapat berwujud sebagai warga negara berkepribadian nasional yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan tanah air. Yang kedua, tujuan institusional, yaitu yang ingin dicapai pada tingkat lembaga pendidikan. Dalam pencapaiannya dapat berwujud sebagai tamatan sekolah yang mampu dididikan lebih lanjut menjadi tenaga profesional dalam bidang tertentu dan pada jenjang tertentu. Yang ketiga, ada tujuan kurikulum, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat tataran mata pelajaran atau bidang studi. Dalam usaha pencapaiannya dapat berwujud sebagai siswa yang menguasai disiplin mata pelajaran atau bidang studi tertentu yang dipelajari. Yang keempat, ada tujuan instruksional, yaitu tujuan yang ingin dicapai pada tingkat tataran pengajaran yang dapat berwujud sebagai bentuk watak, kemampuan berpikir, dan berketerampilan teknologinya secara bertahap. Pada dasarnya, tujuan ini merupakan perincian lebih lanjut dari tujuan instruksional menjadi sub-bidang studi sehingga menjadi tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, yang kedua ada komponen materi pembelajaran. Dalam hal ini, materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk yang pertama ada teori, seperangkat konstruk atau konsep, definisi atau preposisi yang saling berhubungan yang menyajikan pendapat sistematik tentang gejala. Yang B, konsep, yaitu suatu abstraksi yang dibentuk oleh organisasi dari kehususan-kehususan merupakan definisi singkat dari kelompok fakta atau gejala. Yang C, generalisasi, kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus, bersumber dari analisis, pendapat, atau pembuktian dalam penelitian. Yang D, prinsip, yaitu ide utama, pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Yang E, prosedur, yaitu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pembelajaran yang harus dilakukan peserta didik. Yang F, yaitu fakta, sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting, terdiri dari terminologi, orang, dan tempat serta kerjaan. Yang G, istilah, kata-kata pembendaharaan yang baru dan khusus yang diperkenalkan dalam materi. Yang H, contoh atau ilustrasi, yaitu hal atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian atau pendapat. Yang I, definisi, yaitu penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal kata dalam garis besarnya. Yang J, preposisi, yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya
mencapai tujuan kurikulum. Selanjutnya, materi pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang satu, sahih, yaitu valid. Dalam arti materi yang dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenarannya dan kesahihannya. Yang B, tingkat kepentingan. Materi yang dipilih benar-benar diperlukan peserta didik. Mengapa dan sejauh mana materi tersebut penting untuk dipelajari. Yang C, kebermaknaan. Materi yang dipilih dapat memberikan manfaat akademis maupun non-akademis. Yang D, dipelajari, yaitu materi kemungkinan untuk dipelajari baik dari aspek tingkat kesulitannya, tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit, maupun aspek kelayakannya terhadap pemanfaatan materi dan kondisi setempat. Yang E, menarik minat. Materi yang dipilih hendaknya menarik minat dan dapat memotivasi peserta didik untuk mempelajari lebih lanjut, menumbuhkan rasa ingin tahu sehingga memunculkan dorongan untuk mengembangkan sendiri kemampuan mereka. Selanjutnya, terlepas dari filsafat yang mendasari pengembangan materi, Nana Syaodi Sukamadina mengetegahkan tentang sequence susunan materi pembelajaran, yaitu yang A, sequence kronologis, yaitu susunan materi pembelajaran yang mengandung urutan waktu. Yang B, sequence kausal, susunan materi pembelajaran yang mengandung hubungan sebab akibat. Yang C, ada sequence struktural, susunan materi pembelajaran yang mengandung struktur materi. Yang D, ada sequence logis dan psikologis. Sekuensi bagian menuju pada keseluruhan dari sederhana menuju kepada kompleks. Yang E, sequence spiral, susunan materi pembelajaran yang dipusatkan pada topik atau bahan tertentu yang populer dan sederhana. Yang F, sequence rangkaian ke belakang. Dalam sequence ini, mengajar dimulai dengan langkah akhir dan mundur ke belakang. Yang G, dalam mengajarnya, guru memulai dengan langkah A sampai D, dan peserta didik diminta untuk membuat interpretasi hasilnya E. Yang H, ada sequence berdasarkan hierarki, belajari prosedur pelajaran dimulai menganalisis tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, yang ketiga ini ada komponen strategi. Ada beberapa unsur dalam strategi pelaksanaan kurikulum, yakni yang pertama ada tingkat dan jenjang pendidikan. Yang B, proses belajar mengajar. Yang C, bimbingan penyuluhan. Yang D, administrasi supervisi. Yang E, sarana kurikuler. Dan yang F, evaluasi atau penilaian. Selanjutnya, dengan munculnya pembelajaran berbasis teknologi, dimungkinkan peserta didik untuk belajar tanpa tatap muka, langsung dengan guru, seperti melalui internet atau media elektronik lainnya. Peran guru dalam pembelajaran teknologis lebih cenderung sebagai director of learning, yang berupaya mengarahkan dan mengatur peserta didik untuk melakukan perbuatan-perbuatan belajar sesuai dengan apa yang telah didesain sebelumnya. Selanjutnya, yang keempat ini ada komponen evaluasi. Ada dua aspek yang perlu diperhatikan sehubungan dengan evaluasi. Yang pertama, ada evaluasi harus menilai apakah telah terjadi perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Yang kedua, ada evaluasi sebaiknya menggunakan lebih dari satu alat penilaian dalam suatu waktu tertentu. Di sini ada dua fungsi evaluasi. Yang pertama, evaluasi digunakan untuk memperoleh data tentang ketercapaian tujuan oleh peserta didik. Dengan kata lain, bagaimana tingkat pencapaian tujuan atau tingkat penguasaan isi kurikulum oleh setiap siswa. Fungsi ini dinamakan sebagai fungsi sumatif. Yang kedua, yaitu untuk melihat efektivitas proses pembelajaran. Dengan kata lain, apakah program yang disusun telah dianggap sempurna atau perlu perbaikan? Fungsi ini kemudian dinamakan fungsi formatif.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Ya, baik. Selanjutnya adalah landasan kurikulum. Nah, pada landasan kurikulum ini bertujuan agar pendidikan bisa menghasilkan potensi peserta didik. Maka, dalam landasan kurikulum di sini, kita didasari dengan tujuan pendidikan nasional di Indonesia, yaitu tentu saja bersumber pada pandangan dan cara hidup manusia Indonesia, yakni Pancasila. Hal ini berarti bahwa pendidikan di Indonesia harus membawa peserta didik agar menjadi manusia yang berpancasila. Dengan kata lain, landasan dan arah yang ingin diwujudkan oleh pendidikan di Indonesia adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merumuskan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau 1945. Nah, selain pendidikan nasional memiliki tujuan, pendidikan nasional pun memiliki fungsinya, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sesuai dengan pasal 2 dan 3. Nah, selain itu pun akan menghasilkan rumusan tujuan, yaitu keinginan luhur yang harus menjadi inspirasi dari sumber bagi para pengelola pendidikan, antara lain yaitu guru, kepala sekolah, para pengawas pendidikan, dan para pembuat kebijakan pendidikan agar dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum didasarkan pada nilai-nilai yang dikandung dalam falsafah bangsa, yaitu Pancasila dan perangkat-perangkat hukum yang ada di bawahnya seperti undang-undang. Nah, dengan tujuan, fungsi, maupun rumusan dalam pendidikan nasional Indonesia, adapun sebagai tonggak utama yaitu dengan 5 landasan yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan kurikulum. Yaitu yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis ini kaitannya dengan pengembangan kurikulum. Maka ada beberapa poin mengenai pengembangan kurikulum dalam filosofis ini, yaitu yang pertama, perennialisme, yaitu lebih menekankan pada keabdian, keidealan, kebenaran, dan keindahan daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Yang kedua, esensialisme, yaitu menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Yang ketiga, eksistensialisme, yaitu menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Yang kelima, progresivisme, yaitu menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Yang kelima, yaitu rekonstruktivisme, yaitu peradaban manusia masa depan sangat ditekankan pada pemecahan masalah agar dapat berpikir kreatif atau berpikir kritis. Nah, selain itu, ada yang kedua, yaitu landasan sosiologis dan psikologis, yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana perkembangan peserta didik, serta bagaimana peserta didik belajar. Maka atas dasar itu, terdapat 2 cabang psikologi yang sangat penting diperhatikan dan besar kaitannya dalam pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama ada psikologi perkembangan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Dan yang kedua, psikologi belajar, yaitu merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Jadi intinya dalam sosiologis dan psikologis ini, yaitu mengenai perkembangan peserta didik dalam perkembangan terhadap dirinya dan terhadap konteks belajar. Yaitu yang ketiga, ada landasan sosiologis dan budaya. Nah, pada landasan ini memiliki beberapa faktor yang menunjang landasan tersebut, yaitu yang pertama kebutuhan masyarakat, yang kedua perubahan dan perkembangan masyarakat, dan yang ketiga tripusat pendidikan, bahwa belajar itu bertempat di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Nah, landasan selanjutnya yaitu yang keempat adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, karena sekarang masa
perkembangannya teknologi, maka tujuan dijadikannya IPTEK sebagai landasan pengembangan kurikulum adalah yang pertama, membuat pelajar-pelajar di negeri kita dapat bersaing dan mengejar ketinggalan dari pelajar di negeri maju. Yang kedua, membekali dan mengarahkan peserta didik di jenjang pendidikan dasar guna menuju masyarakat yang melek teknologi, yaitu yang bercirikan mampu mengenal, mengerti, memilih, menggunakan, memelihara, memperbaiki, menilai, menghasilkan produk teknologi sederhana, dan peduli terhadap masalah yang berkaitan dengan teknologi. Selanjutnya, dapat memperkuat kurikulum yang dihasilkan. Dan yang terakhir, mengembangkan dan melahirkan IPTEK untuk lebih memajukan peradaban manusia. Selain itu pun yang terakhir adalah landasan organisator atau landasan organisasi, yaitu sebagai suatu gagasan, suatu asumsi, atau prinsip yang berkenaan dengan organisasi-organisasi bahan pelajaran yang disajikan. Atau ringkasan singkatnya ialah landasan organisator mengenai bentuk penyajian bahan pelajaran, yakni organisasi kurikulum. Nah, untuk selanjutnya tentang materi pendekatan kurikulum akan dijelaskan oleh Edi Widianto. Selanjutnya, pendekatan kurikulum. Yang pertama, pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral mengharuskan kurikulum memiliki tujuan sebagai target kurikulum. Untuk mencapai tujuan itu ditetapkan konten atau materi ajar, kegiatan belajar dan pengalaman belajar. Ditentukan pula sistem evaluasi untuk mengetahui apakah tujuan sudah tercapai atau belum. Yang kedua, pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik memang mata pelajaran seperti humaniora, pendidikan kesehatan, olahraga, dan pendidikan praktis lain ikut berkontribusi pada upaya siswa merealisasi dirinya. Sama pentingnya dengan sains dan matematika. Selanjutnya, proses pengembangan kurikulum. Bahwa pengembangan dapat dimulai dari yang tidak ada, berarti mulai dari pengadaan baru, lalu secara bertahap menyempurnakannya melalui evaluasi, revisi, evaluasi lagi, revisi lagi, dan seterusnya sampai sesuai dengan harapan. Menurut Winarno Surahmad, yang dimaksud dengan kegiatan mengembangkan adalah menyusun, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan. Heda Sweptopo dan Wasti Swernamanto mengungkapkan istilah pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara yang baru, di mana selama kegiatan tersebut penilaian dan penyesuaian terhadap alat atau dilakukan. Selanjutnya, oleh Siti Khairunisa. Selanjutnya yaitu istilah lain yang digunakan terkait dengan pengembangan kurikulum adalah pembinaan kurikulum menurut Burhan Widiantoro. Kedua istilah tersebut harus dibedakan karena keduanya menunjuk pada dua kegiatan yang berbeda. Pengembangan kurikulum menunjuk pada kegiatan menghasilkan kurikulum. Istilah pembinaan kurikulum atau sinonim dengan kurikulum di Wielding merupakan upaya atau kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan pelaksanaan kurikulum yang telah ada sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum potensial atau program kurikulum, dengan maksud memperoleh hasil yang semakin baik. Selanjutnya yaitu dalam perkembangan kurikulum ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, perguruan tinggi. Perkembangan teknologi juga mendukung pengembangan kurikulum pada komponen alat media pendidikan. Yang kedua, masyarakat. Isi kurikulum yang ada seyogianya dapat menjawab tuntutan dan kebutuhan yang ada di lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu sistem nilai. Sistem nilai yang akan dipelihara terintegrasikan dalam kurikulum. Masalah yang dihadapi dalam
dalam pemeliharaan sistem nilai adalah masyarakat bersifat heterogen dan multifaset, sehingga masing-masing kelompok etnis, faksional, intelek, seksual, sosial, spiritual, dan sebagainya memiliki nilai yang berbeda. Selain faktor-faktor di atas, ada pula hambatan-hambatan pengembangan kurikulum. Hambatan yang pertama terletak pada pendidik. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya posisi kurikulum pendidikan. Kedudukan kurikulum dalam pendidikan adalah yang pertama, kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum bertujuan sebagai arah, pedoman, atau sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran atau belajar mengajar. Yang kedua, kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan atas jenis, lingkup, dan urutan isi serta proses pendidikan. Yang ketiga, kurikulum merupakan suatu bidang studi yang ditekuni oleh para ahli atau spesialis kurikulum yang menjadi sumber konsep-konsep atau memberikan landasan-landasan teoritis bagi pengembangan kurikulum berbagai institusi pendidikan. Jadi, dengan demikian, kurikulum adalah syarat mutlak dalam sekolah. Bagaimana keadaan sekolah jika tidak ada kurikulum? Dalam penjelasan tersebut, kurikulum mempunyai kedudukan sentral sebagai pusat proses pendidikan, sehingga apabila tidak ada kurikulum, maka proses belajar mengajar tidak akan mencapai tujuan dengan baik, karena di dalam kurikulum berisi rencana pendidikan sebagai pedoman dan juga sebagai bidang studi yang menjadi sumber konsep dan landasan bagi institusi pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, yaitu selain itu kurikulum memegang peran kedudukan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Antara lain, yang pertama yaitu ada peran konservatif, yaitu kurikulum bertugas menyimpan dan mewarisi nilai-nilai luhur budaya. Dengan itu, sekolah juga sebagai lembaga sosial yang dapat mempengaruhi dan juga membina tingkah laku para siswa dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, peran kreatif, yaitu kurikulum harus bisa memberikan dorongan kepada siswa agar mereka berkembang daya kreatifnya. Kurikulum sangat membantu setiap individu untuk mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya. Maka kurikulum menciptakan pelajaran, pengalaman, cara berpikir yang baru dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, peran kritis atau evaluatif, yaitu kurikulum berperan sebagai alat untuk menilai dan juga sekaligus memperbaiki masyarakat. Nilai sosial yang tidak sesuai dengan keadaan di masa mendatang dihilangkan dan perlu diadakannya modifikasi dan perbaikan. Selanjutnya, hal ini berarti bahwa kurikulum merupakan sesuatu yang sangat strategis untuk mengendalikan jalannya pendidikan. Posisi sentral kurikulum dalam proses pendidikan dapat juga dilihat dari proses kurikulum dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Dalam posisi ini, kurikulum dapat disebut sebagai kontrak kerja untuk transaksi pendidikan yang berlangsung di ruang kelas. Sebagai kontrak kerja atau suatu transaksi pendidikan yang dilaksanakan di ruang kelas, maka kurikulum dapat diibaratkan sebagai sebuah kendaraan atau media yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa diskusi secara langsung ataupun melalui e-learning. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.